Nah, keterangannya untuk yang merah itu memerlukan kalor, sedangkan untuk yang kuning itu. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Vima. Nah, pada video kali ini kita mau belajar tentang yat dan perubahannya. Yuk, langsung aja. Nomor 1, kita mau belajar tentang wujud yat dan model partikel. Nah, amatilah gambar beberapa benda yang sering kita temukan dalam keseharian kita. Seperti gambar di atas, dapatkah kalian mengelompokkan benda sesuai materi pembentukannya? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Menurut wujudnya, materi dibedakan atas zat padat, zat cair, dan gas. Nah, untuk gambar di atas itu ada jam, ada gitar, ada minyak, ada air, ada lilin. Pasti kalian masih ingat keunikan air ketika kita dapat melihat dalam 3 wujud yang berbeda, yaitu es sebagai zat padat, air sebagai zat cair, dan uap sebagai wujud gas. Nah, ini adalah sifat-sifat zat. Untuk yang pertama, perbedaannya langsung ya ini ya. Zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Pada zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Pada jarak antar partikel, zat padat jaraknya itu sangat rapat, sedangkan zat cair jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Untuk zat gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Selanjutnya yang ketiga yaitu partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Untuk zat gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, ini ada skemanya ya, skema perubahan zat, yaitu apabila padat ke gas itu namanya menyublim, apabila gas ke padat itu namanya mengkristal. Kalau cair ke gas itu namanya menguap, kalau gas ke cair itu namanya mengembun. Selanjutnya kalau padat ke cair itu mencair, cair ke padat itu membeku. Nah, keterangannya untuk yang merah itu memerlukan kalor, sedangkan untuk yang kuning itu melepas kalor. Lanjut, titik leleh dan titik didih. Temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan yang disebut sebagai titik leleh. Sementara suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan disebut sebagai titik beku. Untuk titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya pada suhu pemanasan itu cairan mulai berubah menjadi gas dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Nah, ini adalah tabel untuk titik leleh dan titik didih beberapa materi pada tekanan normal. Misalnya ini pada air itu titik lelehnya 0 derajat Celcius, titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Selanjutnya lilin itu 60, titik lelehnya 60 dan titik didihnya 400, dan selanjutnya ya bisa kalian lihat sendiri pada tabel ya. Oke, untuk yang kedua kita mau belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika. Pada saat terjadi perubahan fisika, maka materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Inilah ciri pertama dari perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika yang kedua adalah dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Perubahan fisika juga terjadi apabila kalian mencampurkan gula ke dalam air. Istilah yang digunakan adalah melarutkan. Mengapa melarutkan gula dalam air termasuk perubahan fisika? Hal ini karena dalam larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari satu wadah ke wadah lainnya. Terbukti juga kalian dapat merasakan air menjadi manis. Artinya gula sebagai suatu materi masih ada, tidak berubah. Gula pun dapat diperoleh kembali apabila air diuapkan.
Nah, untuk siklus air, ini ada gambarnya ya. Penjelasannya yaitu air dari laut, sungai maupun danau serta tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari, sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar, yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai dan danau serta diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun berulang lagi secara terus-menerus. Oleh karena itu, disebut sebagai siklus air. Nah, untuk perubahan kimia, pada saat kalian membakar potongan kertas yang kedua, apa perubahan yang kalian amati? Apakah menurut kalian serbuk atau abu yang dihasilkan adalah materi yang sama atau berbeda dengan kertas? Nah, inilah yang disebut sebagai perubahan kimia, yaitu materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Abu yang telah terbentuk tidak dapat dibuat menjadi kertas lagi. Artinya perubahan tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut irreversible. Nah, ini adalah contoh perubahan kimia ya. Saat menyalakan korek api, kembang api, karat pada besi, ledakan, dan membuat kue. Nah, ini ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia dan ada perubahan warna. Yang pertama itu, ketika 2 macam cairan yang berwarna bening, yaitu cairan timbal 2 nitrat dan cairan kalium iodida dicampurkan, maka terbentuk warna kuning dalam campuran tersebut. Warna kuning ini menunjukkan adanya senyawa baru yang terbentuk, yaitu timbal 2 iodida. Selanjutnya ini terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia yang menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh. Setelah dicampur, apabila dibiarkan beberapa saat, maka padanan itu akan menumpuk di bagian bawahnya ya, seperti pada gambar itu akan mengkristal. Selanjutnya terbentuk gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara logam magnesium dengan larutan bening asam klorida. Gelembung ini berbeda yang terbentuk saat air mendidih karena gelembung ini merupakan hasil reaksi energi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selanjutnya ada perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah 2 bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium. Yang ketiga yaitu kerapatan zat. Pada volume yang sama atau besar kotak yang sama, maka jika kalian menghitung jumlah partikel, akan ada lebih banyak partikel zat padat dibandingkan partikel zat cair dalam volume yang sama. Karena partikel pada zat padat lebih rapat dibandingkan dengan zat cair. Pada volume yang sama, yaitu besar kotak yang sama pada gambar di samping itu, maka jika kalian menghitung jumlah partikel, akan ada lebih banyak partikel zat padat dibandingkan partikel zat cair dalam volume yang sama. Kenapa bisa banyak? Karena partikel pada zat padat lebih rapat. Secara konsep IPA, konsep yang membedakan antara partikel dalam kerapatannya dalam suatu materi tersebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, ini untuk menentukan massa jenis suatu benda. Massa jenis adalah massa dari suatu materi yang mempunyai volume 1 cm. Namun, tidak semua benda memiliki volume 1 cm, sehingga massa jenis dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara massa dan volume. Rumusnya yaitu Pro M per V, di mana Pro itu adalah massa jenis yang satuannya itu kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M itu massa dan V itu volume.
Menentukan massa jenis benda tak beraturan. Apabila menggunakan gelas berpancur, maka volume air yang keluar setelah benda dimasukkan ditampung dalam gelas ukur sehingga dapat diukur volume secara langsung. Adapun bila menggunakan gelas ukur, maka volume benda dapat diperoleh dengan mengurangkan volume air dan benda terhadap volume air tanpa benda. Nah, ini selanjutnya ada benda mengapung dan tenggelam. Yang pertama itu adalah mengapung. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Pada saat melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Pada saat tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Nah, untuk materinya udah selesai. Sekarang kita mau latihan soal ya. Nah, ini dia soalnya. Silahkan kalian kerjakan ya, anak-anak. Untuk nomor 1, pengertian zat adalah titik-titik. Nomor 2, zat yang memiliki sifat bentuk dan volume tetap adalah zat. Nah, ini nomor 3. Dan nomor 4. Dan selesai. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar ya. Sekian dari Bu Vima. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.